Kuncinya itu di situ. Kalau kita pengen mahir dalam satu bidang, kita itu harus terus-menerus membuat banyak hal jadi otomatis dengan berlatih terus-menerus. Jadi beberapa waktu yang lalu saya pernah membuat sebuah postingan sederhana seperti ini. Nah, soal ini saya adopsi dari bukunya Daniel Kahneman, Thinking, Fast and Slow, halaman 84, tapi saya buat versi Indonesia gitu. Bagi teman-teman yang pengen baca bukunya Daniel Kahneman versi digital, silakan download pada link yang ada di deskripsi video ini. Saya tentu saja senang karena banyak teman-teman yang menjawab dengan benar soal ini. Karena faktanya ribuan mahasiswa itu telah ditanya mengenai soal ini dan hasilnya itu sangat mengejutkan. Lebih dari 50% mahasiswa Harvard, MIT, dan Princeton ternyata mereka memberikan jawaban yang salah. Tapi sebenarnya salah itu bukan poin utamanya ya. Yang ingin dilihat adalah bagaimana reaksi orang-orang ketika pertama kali membaca ataupun mendengar soal itu. Apakah langsung jawab cepat atau pause, berpikir dulu, baru menjawab. Nah, saya tertarik melihat bagaimana otak kita itu bekerja saat menghadapi sesuatu yang kelihatannya simple, tapi ternyata menipu. Sebab dalam bukunya Daniel Kahneman, buku itu menjelaskan bahwa otak kita itu punya dua sistem berpikir. Sistem 1 dan sistem 2. Sistem 1 itu cepat, otomatis, dan berdasarkan insting. Sementara sistem 2 itu lambat, hati-hati, harus butuh latihan dan usaha, dan sangat cepat kehabisan energi. Sistem 1 itu bekerja berdasarkan pengalaman, kebiasaan, dan pola yang sering kita temui. Kalau kita sudah terbiasa di suatu bidang, otak kita itu bisa langsung mengenali pola tanpa perlu berpikir keras lagi. Contohnya kayak Bang Jerome Pauline ya, banyak dari kita tentu saja mengagumi beliau saat menyelesaikan soal-soal matematika dalam hitungan detik, langsung di kepalanya. Dia tuh nggak butuh hitungan di atas kertas ya, atau papan tulis. Dia nggak mikir step by step lagi. Tapi seolah-olah itu semua sudah otomatis gitu. Kenapa? Karena memang sistem satunya itu sudah sangat kuat. Bang Jerome Pauline itu menggunakan sistem 2 di awal untuk latihan terus-menerus dan membangun fondasi dengan tujuan agar nanti beliau itu bisa menggunakan sistem 1 dengan cepat dan otomatis. Makanya kita lihat beliau sangat cepat sekali dalam menghitung soal matematika. Karena memang dari dulu beliau melatih sistem 2-nya terus-menerus. Beliau membangun sistem 2-nya melalui latihan dan kerja keras, dan setelah cukup lama, semua itu bakal pindah jadi kemampuan otomatis beliau di sistem 1. Jadi apa yang kita lihat dari Bang Jerome Pauline saat ini adalah buah dari latihan dan pengulangan terus-menerus. Dalam satu podcast, beliau sendiri mengakui bahwa beliau belajar sangat keras sejak dulu sehingga beliau bisa sampai pada level seperti yang kita lihat saat ini. Kayak banyak orang kan bilang gue pintar matematika, padahal ada fasenya gue struggling banget. Gue struggling parah matematika gitu. Yang orang gak lihat, tapi gue bener-bener belajar tuh kayak orang gila. Jadi gue beli 8 buku bro dulu, kelas 10. Tiap hari gue kerjain. Setiap hari bisa 1 soal, 2 soal gue kerjain gitu. Terus orang bilang, ya kamu mah pintar gini, misalnya kayak gitu. Tapi kan lu gak lihat effort gue gitu. Tapi jangan khawatir, karena sebagian dari kita itu juga punya kemampuan otomatis dalam matematika. Misalnya banyak dari kita itu sudah menguasai yang namanya perkalian dasar seperti 5 kali 3, 4 kali 6, 7 kali 3, 8 kali 8, dan lain sebagainya. Meskipun ya apa yang kita lihat di media sosial akhir-akhir ini sangat miris tentunya ya, di mana ternyata masih banyak siswa-siswi kita di sekolah yang belum tahu perkalian dasar. Padahal kemampuan berhitung seperti perkalian dasar itu sangat penting untuk kita kuasai ketika kita ingin belajar matematika tingkat lanjut. Nah, perkalian dasar yang sudah kita kuasai itu bakal masuk ke sistem 1 kita, alias otak otomatis kita. Sehingga, kalau kita ditanya tentang perkalian dasar, kita itu nggak perlu berpikir keras lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Karena sistem 1 kita sudah punya pengetahuan otomatis mengenai hal itu. Nah, gunanya apa kalau sudah otomatis? Kalau nanti kita mengerjakan soal-soal yang lebih susah dan butuh informasi mengenai perkalian dasar tadi, kita itu nggak bakal membebani sistem 2 kita. Sistem 2 itu bagian otak yang memikirkan tentang hal-hal berat,
hal-hal yang kompleks, yang butuh fokus, dan bisa cepat capek. Jadi karena perkalian itu sudah otomatis tersimpan dalam kepala kita, maka sistem 2 kita itu bisa fokus ke hal yang lebih kompleks. Kuncinya itu di situ. Kalau kita pengen mahir dalam satu bidang, kita itu harus terus-menerus membuat banyak hal jadi otomatis dengan berlatih terus-menerus. Tapi kalau kita nggak pernah menguasai dasar-dasarnya, maka setiap kali kita naik level, kita itu bakal keteteran. Kenapa? Karena kita harus berpikir 2 kali. Yang pertama, kita harus mikir soal hal dasar, lalu setelah itu kita harus berpikir lagi soal hal yang lebih sulit. Jadi beban otak kita itu makin berat. Jadi masalah belum selesai, sistem 2 kita itu sudah capek. Sama kayak kita belajar matematika ya. Jadi kalau kita sudah punya pengetahuan dasar mengenai matematika seperti kali, tambah, bagi, dan aljabar, maka matematika tingkat lanjut seperti kalkulus diferensial, integral, bahkan tensor, itu mungkin bisa kita ikuti dengan sangat baik. Tapi kalau kita tidak punya skill dasar seperti itu, ya bagaimana kita bisa berharap belajar matematika tingkat lanjut? Sayangnya, tidak semua orang itu betah dengan proses belajar yang sulit seperti itu. Kerja keras dengan latihan terus-menerus dan lain-lain. Mereka itu pengen yang instan-instan saja, seperti menggunakan AI untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka, meminta AI untuk menjawab tugas matematika mereka, bahkan meminta AI untuk menulis esai buat mereka, dan lain sebagainya. Jadi kalau AI bisa menulis esai yang bagus untuk mereka, maka pertanyaannya adalah apakah mereka masih mau latihan untuk menulis sendiri? Kalau mereka nggak latihan, gimana cara mereka belajar merangkai kalimat? Gimana otak mereka bisa berkembang? Bagi saya, kita itu bisa jago menulis, bisa jago public speaking, bisa jago menghitung, ya karena kita melatih sistem 2 kita terus-menerus. Dan di awal pasti jelek, tapi kita terus menulis, merevisi, belajar lagi, dan pada akhirnya kita akan sampai di titik di mana semua hal terasa otomatis gitu. Sama seperti Bang Jerome Pauline tadi. Kalau anak-anak kita tidak dilatih untuk melewati proses itu, ya saya hanya khawatir dengan sistem 1 mereka. Sistem 1 mereka itu bakal kosong. Mereka nggak punya kumpulan pengetahuan yang saling nyambung satu sama lain. Nggak punya kebiasaan otomatis yang bisa dipakai pas lagi butuh. Nah, proses belajar itu intinya adalah gunakan sistem 2 kita yang terbatas itu, kemudian hadapi kesulitan, tahan frustasi, latihan terus-menerus, ulangi meskipun rasanya sangat membosankan. Dan yang paling penting adalah jangan pernah menyerah sebelum kita benar-benar menguasai sesuatu. Buat teman-teman yang pernah berkutat dengan soal-soal fisika ataupun matematika selama berhari-hari, kalian pasti tahu rasanya kan, soal yang kita kerjakan selama 2 atau 3 hari, yang membuat kita nyaris putus asa, akhirnya berhasil dipecahkan. Dan saat itu terjadi, ada semacam ledakan kebahagiaan dalam kepala kita. Sebuah ekstasi yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Seolah-olah kita berada pada puncak orgasme intelektual. Nah, jadi apa hubungannya semua ini dengan soal pensil dan penghapus di awal video tadi? Anda beli pensil dan penghapus di toko, total harganya 11.000. Pensil lebih mahal 10.000 dari penghapus. Pertanyaannya adalah, berapa harga penghapus? Nah, beberapa orang yang saya tanya langsung menjawab 1.000. Padahal jawaban yang benar adalah penghapus harganya adalah 500. Sementara pensil itu 10.500. Tapi yang menarik di sini bukan siapa yang benar, siapa yang salah. Yang menarik adalah reaksi awal kita saat membaca ataupun mendengarkan soal itu. Apakah kita langsung menjawab cepat tanpa berpikir, atau kita berhenti sebentar, berpikir ulang, kemudian baru memberikan jawaban. Soal ini adalah contoh kecil bagaimana otak kita bekerja. Kalau kita terlalu sering mengandalkan insting, yakni sistem 1 kita itu bisa mudah terjebak pada jawaban yang salah. Tapi kalau kita melatih diri untuk berpikir lebih dalam menggunakan sistem 2, kita itu bisa lebih hati-hati dan mungkin saja lebih akurat. Dan latihan itulah yang membuat kita tumbuh dari yang awalnya harus mikir keras sampai akhirnya jadi otomatis. Begitu juga dalam belajar. Tanpa latihan, tanpa melewati proses berpikir yang sulit, kita itu nggak akan pernah membentuk sistem 1 kita yang kuat. Kita nggak akan pernah bisa otomatis jago seperti Bang Jerome Pauline. Karena kita nggak pernah melatih sistem 2 yang pada akhirnya membuat sistem 1 kita itu jadi otomatis. Jadi melalui soal pensil dan penghapus tadi, saya itu sebenarnya hanya ingin mengajak teman-teman untuk membiasakan diri untuk berpikir.
Kalau ada informasi baru yang kalian terima, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Kalau bisa ya dikunyah dulu. Jangan malas melatih otak kita dengan menerima informasi begitu saja. Lalu bagaimana dengan AI? Nah, bagi saya, kekhawatiran terbesar dari AI adalah kalau AI bikin kita melewatkan proses latihan yang susah dan menyakitkan, maka saya rasa inti dari proses belajar itu jadi hilang. Tapi balik lagi, AI itu hanyalah sekedar tools. Maka gunakanlah AI sebagai alat bantu, tapi jangan sampai AI mengambil alih perjuangan kita. Karena waktu yang kita dedikasikan untuk berpikir, berkontemplasi, dan belajar, itulah yang akan membentuk seperti apa kita di masa depan nanti. Saya kira cukup sekian, saya Muin Banyal, salam apapun itu untuk ilmu pengetahuan, dan jangan mati sebelum meninggalkan karya.